Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Zulfa. Hari ini kita akan mempelajari materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan kita mempelajari materi ini secara umum ada 3. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, setiap orang itu adalah guru, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan pembelajaran ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat quote atau kata-kata bijak tentang sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan memanfaatkan media sosial. Anak-anak, coba perhatikan bacaan berikut. Cukup? Berdasarkan bacaan yang kalian baca, silakan tuliskan 3 pertanyaan yang terbenak dalam pikiran kalian. 3 pertanyaan saja. Sudah? Oke. Dari 3 pertanyaan yang kalian tuliskan, kemudian pertanyaan itu diberikan kepada teman sebangkunya untuk dijawab. Sudah? Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, coba apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Pernah enggak kalian memikirkan apa sebenarnya makna sholat itu? Apa zikir itu? Mengapa dalam ajaran kita itu kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk zikir? Apa dampaknya dalam kehidupan kita di dunia? Nanti akan kita bahas satu per satu. Ya, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, langkah yang pertama, anak-anak harus tahu apa makna sholat dan zikir. Selanjutnya, sholat untuk meraih ketakwaan dan meraih perilaku terpuji. Setelah mengetahui, ini sholat untuk meraih ketakwaan. Artinya tidak hanya rutinitas saja. Kemudian berikutnya, hikmahnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil setelah melaksanakan syariat sholat dan zikir. Kemudian mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah, secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Ada sedikit pantun sebelum kita mempelajari tentang makna sholat. Yang pertama, cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan terlewat. Bait yang kedua, ke Semeru pergi berkemah, buat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Nah, itu pantun pengantar dari Pak Zulfa. Kemudian kita menginjak untuk makna sholat sendiri. Secara bahasa, sholat itu diartikan sebagai doa. Artinya doa memohon, meminta kebaikan kepada Allah. Secara istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Sholat dikerjakan tidak hanya untuk menjalankan kewajiban, tetapi eh, dijadikan sarana untuk menyadarkan diri. Jadi tidak hanya rutinitas kewajiban saja, tetapi juga dijadikan sarana untuk menyadarkan diri. Di dalam Quran sudah dijelaskan perintah untuk melaksanakan sholat di Quran surat Al-Ankabut. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang kurang lebihnya artinya yaitu bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Aqimus sholat itu untuk melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu untuk apa? Yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi Nabi Muhammad SAW berdasarkan yang tersebut itu diperintahkan untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki dirinya. Begitu pula ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Islam untuk memperbaiki diri. Selanjutnya untuk zikir. Nah, arti zikir menurut bahasa itu mengingat. Artinya mengingat kepada Allah. Sedangkan menurut istilah diartikan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada berbagai macam zikir. Sebelum ke macam-macam zikir, di Quran sudah ada perintahnya. Di Quran surat Al-Ahzab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha dzikran katsira. Kita diperintahkan untuk selalu mengingat kepada Allah. Ayat tersebut menjelaskan, memerintahkan kepada manusia yang beriman untuk selalu zikir kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Macam-macam zikir. Zikir ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Bil qalbi. Bagaimana caranya? Dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan bilisan. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah. Contohnya, membaca lafaz tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Quran, sholawat, itu termasuk zikir bilisan. Kemudian yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, sholat yang kita laksanakan itu dalam rangka untuk meraih ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi dari keberhasilan atas melaksanaan ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keimanan ketakwaan seseorang tumbuh itu ya melalui salah satunya sholat. Bagaimana keimanan ketakwaan seseorang itu bisa tumbuh tanpa
melaksanakan perintah Allah. Nah, perintah Allah itu salah satunya yaitu sholat. Nah, ada hikmah yang bisa kita ambil dalam pelaksanaan sholat dan dzikir. Sebetulnya banyak sholat dan dzikir itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Di antaranya yaitu yang pertama menguatkan akidah. Itu bisa untuk memperkokoh, menanamkan akidah kita. Yang kedua, menguatkan hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Jadi untuk eh, apa? Hubungan kita dengan Sang Pencipta, Sang Khalik itu terjalin terus-menerus. Tidak hanya ketika kita butuh, ketika kita dalam kesulitan, baru kita memohon. Artinya baru terjalin. Tidak. Kemudian memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Sholat dan zikir ini akan bisa memunculkan kedamaian hati dan jiwa dalam diri seseorang. Kemudian yang selanjutnya, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. Melatih disiplin jelas. Sholat itu sudah diatur waktunya. Artinya ini melatih disiplin. Yang berikutnya, membiasakan hal-hal yang bermanfaat, mewujudkan akhlak mulia. Nah, selanjutnya, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Diamalkan dalam bentuk perbuatan. Bagaimana upayanya? Nah, ini beberapa upaya cara agar istiqomah. Jadi kita bisa secara konsisten dalam melaksanakan syariat sholat dan zikir. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Jadi kita memahami, oh sholat itu ada manfaatnya. Kemudian kita akan kembali ke akhirat. Perlu diingat bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Setelah itu masih ada pertanggungjawabannya. Nah, di dunia ini untuk apa ya? Salah satunya untuk menjalankan syariat Allah. Niat yang tulus, lakukan sholat secara berjamaah. Kalau tidak bisa ya, secara munfarid tidak apa-apa. Berteman dengan orang yang rajin sholat. Banyak membaca buku keislaman. Bisa dipahami anak-anakku semuanya penjelasan dari Pak Zulfa? Selanjutnya, setelah anak-anak semuanya menerima penjelasan materi berkaitan dengan sholat dan zikir, nanti langkah berikutnya ada tugas. Yang pertama, tugas penilaian pengetahuan. Nanti sudah Pak Yusuf siapkan 5 soal esai, nanti dikerjakan. Kemudian tugas yang kedua berkaitan dengan sikap, nanti anak-anak tinggal mengisi checklist. Jadi ketika pernyataan itu kalian sepakat atau setuju, tinggal dicentang. Kalau tidak, di strip. Kemudian yang tugas yang ketiga, siswa membuat quote atau kata-kata bijak ya, tentang sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kata-kata itu kemudian nanti dibuat, tampilkan, munculkan di media sosial kalian. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Terima kasih. Saya kira itu penjelasan dari Pak Zulfa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.